Komnas HAM mengumumkan sejumlah fakta temuan selama pemilu 2024. Salah satu temuannya adalah fakta ketidaknetralan aparatur negara selama pemilu 2024 yang mengarah pada memenangkan peserta pemilu tertentu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurniasyah. Selamat malam Pak Saurlin, Mas Dedi. Halo, selamat malam. Baik, Pak Saurlin sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Selamat malam. Baik, saya langsung ke Anda, Pak Saurlin. Dari 12 kepala desa ini yang menyatakan dukungan kepada salah satu peserta pemilu, sebenarnya alasan mereka apa? Apakah ini memang inisiatif dari kepala desa yang dikatakan spontan tadi, atau ada intimidasi dari pihak lain, Pak Saurlin? Ya, mungkin pertama saya buat konteksnya dulu ya. Komnas HAM melakukan pemantauan terkait hak sipil dan politik, tetapi juga berbicara terkait hak-hak yang terkait dengan hak-hak kesehatan. Ya. Jadi dua hal ini kita sengaja amati di pemilu kali ini. Dan dalam konteks hak sipil dan politik kita menemukan memang ada beberapa temuan di mana aparat pemerintah terduga tidak netral. Ya. Antara lain temuan kami di beberapa desa dan juga ada satu orang kepala daerah dan juga gubernur ya yang menyampaikan dukungan secara terbuka di ruang publik terhadap salah satu pasangan calon. Nah ini kita anggap sebagai pelanggaran terkait hak politik ya. Kalau kita pahami hak asasi manusia dalam konteks hak politik negara posisinya harus menahan diri atau kita sebut dengan negative rights ya, di mana negara tidak boleh masuk ke dalam hak pilihan masyarakat. Sementara yang kedua terkait kesehatan sudah disampaikan dari Ketua KPU terkait meninggalnya banyak sekali penyelenggara. Kami memahami itu sebagai pelanggaran hak kesehatan dan yang menimbulkan juga kematian. Ya. Dan itu dalam konteks hak kesehatan adalah hak yang kita anggap sebagai positive rights. Ya. Positive rights itu negara seharusnya lebih aktif dan ternyata kita masih menemukan negara gagal untuk memastikan keselamatan dari para penyelenggara. Nah ini paradoksnya di satu sisi dalam konteks negative rights negara malah aktif dan sementara di positive rights negara tidak aktif. Ini temuan sementara kita yang menunjukkan masih fokusnya dua hal tadi ya. Hak asasi, ya hak asasi yang penting diperhatikan dalam pemilu kali ini. Iya, Pak Saurlin kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah memang dari 12 kepala desa ini ada intimidasi dari pihak lain, Pak? Kita sedang mendalami, kita segera membuat laporan ini karena kita anggap penting untuk diperhatikan para pihak, karena pada tahun lalu kita sudah menyampaikan rekomendasi ini ya, pada para pihak supaya memastikan pemilu ini bisa berlangsung dengan netral. Kita menemui pemerintah, kita menemui KPU, kita menemui Bawaslu tahun lalu. Dan saat ini kita menyampaikan apa yang kita rekomendasikan kemarin, sebagian tidak dilaksanakan. Itu yang menyebabkan kita segera menyampaikan ini ke publik supaya mendapat perhatian dan utamanya terkait netralitas ini harus menjadi perhatian semua pihak. Oke, ketika tahun lalu sudah disampaikan oleh Komnas HAM terkait dengan rekomendasi ini, apa respon dari KPU maupun Bawaslu, Pak Saurlin? Sebenarnya sebagian dari rekomendasi kita sudah dijalankan oleh para pihak ya. Misalnya bisa saya sampaikan rekomendasi yang dijalankan oleh KPU adalah misalnya yang sudah dijalankan, bisa saya bacakan di rekomendasi yang sudah pernah kami sampaikan. Misalnya terkait batas usia petugas KPPS sudah dibatasi. Sehingga memang secara drastis kita lihat statistik yang meninggal relatif masih
jauh di bawah angka tahun 2019 yang mencapai 800 lebih, ya sekarang sudah mendekati 100. Tetapi itu satu nyawa tetap sangat berharga dan sangat mahal buat kita. Jadi oleh karena itu kita tetap menyampaikan ini sebagai sesuatu yang perlu direview lagi kebijakannya. Bagaimana memastikan, bagaimana KPU bisa memastikan penyelenggara pemilu itu memiliki kebijakan yang bisa memitigasi meningkatnya angka kematiannya. Oke, Pak Saurlin, dari temuan terkait dengan 12 kepala desa ini yang menyatakan dukungan kepada salah satu peserta pemilu, ada kaitannya tidak dengan penyaluran bansos di wilayah tersebut? Temuan dari Komnas HAM seperti apa, Pak? Kita sedang menyusun rekomendasi cepat. Saya kira pada minggu depan sudah selesai, karena saat ini kita masih terus melakukan pendalaman, teman-teman kita juga masih di lapangan, dan saya kira kita akan merampungkan seluruh temuan kita setidak-tidaknya minggu depan. Baik, kalau begitu saya langsung ke Mas Dedi. Mas Dedi, ketika fakta-fakta di lapangan ini langsung disampaikan oleh Komnas HAM, begitu ya, lalu sebenarnya harus dibawa kemana laporan-laporan ini, Mas Dedi? Ya, saya kira ini adalah dilema pemilihan umum di Indonesia, begitu ya. Memang kalau secara teknis saya kira pelanggaran-pelanggaran atau asumsi-asumsi pelanggaran, entah itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, termasuk juga pelanggaran teknis, aturannya mungkin memang harus ke Bawaslu. Tetapi yang jadi masalah adalah Bawaslu itu tidak memiliki kewenangan penindakan, sementara pelanggaran pemilihan umum atau hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan itu adalah kriminal, dan seharusnya itu laporannya adalah ke pihak kepolisian atau ke penegakan hukum. Tapi sekali lagi dilemanya adalah ketika ada laporan-laporan ke polisi misalnya, polisi akan mengantarkan atau akan mengarahkan bahwa situasi yang sekarang terjadi adalah pemilihan umum, sehingga akan dilempar ke Bawaslu. Salah satu contoh saja, bagaimana ada mobilisasi pemilih di tingkat kepala desa misalnya. Kepala desa itu mau dirujuk secara hukum dia bukan ASN gitu ya, tapi dia adalah aparat pemerintah, dia adalah representasi dari eksekutif di tingkatan yang paling rendah. Tapi kalau kemudian dia anggap memiliki kewajiban untuk netral, mereka punya dalih karena memang faktanya mereka bukan ASN secara administratif. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi dilema. Pertarungan terbesarnya tentu saya kira adalah bagaimana Bawaslu betul-betul mendapatkan sokongan dari publik supaya mereka bisa merekomendasikan berkaitan dengan pelanggaran itu dan bisa membawanya ke ranah penegakan hukum di kepolisian. Kalau itu bisa berjalan, saya kira pemilihan umum kita paling tidak lah ya, kalaupun tidak mengurangi kecurangan atau tidak mengurangi hal-hal yang buruk yang terjadi dalam pemilu, minimal-minimalnya adalah bisa meningkatkan atau mempertahankan kepercayaan publik atas hasil pemilu. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, artinya Bawaslu juga minim kepercayaan publik, lalu kemudian pemilu juga banyak yang meragukan keabsahannya karena mungkin keterbukaannya yang hilang, bahkan di akhir-akhir juga KPU juga dalam tanda kutip begitu ya, setengah menyerah untuk menyelesaikan hitungannya supaya bisa dilihat secara langsung oleh publik, maka ini tentu beresiko sangat besar sekali. Oke, Mas Dedi, 12 kepala desa menyatakan dukungan kepada salah satu peserta pemilu, begitu ya. Sementara dari Bawaslu sendiri sebelumnya sudah mengungkap kasus intimidasi terjadi di 2.632 TPS. Apakah Anda melihatnya ini sangat kental hubungannya antara intimidasi dan juga pengarahan terhadap 12 kepala desa ini, Mas Dedi? Yang pasti ada intimidasi atau tidak ada, yang jelas ada ruang kekuasaan yang kemudian melibatkan diri sehingga membuat perangkat desa atau siapapun yang berkaitan dengan perangkat kekuasaan itu bergerak untuk memenangkan salah satu kandidat. Contoh yang paling nyata saja misalnya, Prabowo Subianto itu bukan kandidat baru bagi pemilu di Indonesia. Dia sudah mulai dalam kontestasi itu sejak bersama dengan Megawati, kemudian dilanjutkan misalnya di 2014, lalu 2019. Pada saat itu ya, 3 pemilu sebelumnya ya, Prabowo Subianto kan tetap menjadi ketua umum Partai Gerindra. Kekuatannya tetap ada, elektabilitasnya tinggi. Tapi tidak ada satupun wacana, tidak ada satupun isu bahwa ada perangkat desa atau bahkan mungkin penegak hukum dan semua yang berkaitan dengan kekuasaan itu membela Prabowo. Sehingga pemilu yang diikuti oleh Prabowo Subianto di 3 pemilu sebelumnya, itu bisa kita katakan bahwa Prabowo sebetulnya tidak punya alat kekuasaan untuk menggerakkan aparat. Kan begitu kira-kira. Tetapi secara mengejutkan,
2024 di mana 3 pemilu sebelumnya dia tidak memiliki korelasi sama sekali dengan kekuasaan di tingkat desa, tiba-tiba punya, bahkan tidak hanya di perangkat desa tadi kan, sampai Iya. hingga ke penjabat gubernur dan segala Anda melihat macam. sumbernya dari Nah, mana? sesuatu yang tiba-tiba inilah yang kemudian bisa menjadi tuduhan bahwa besar kemungkinan intimidasi itu rasional. Kenapa? Yang mengintimidasi bukan Prabowo Subianto, tetapi kelompok yang menginginkan Prabowo Subianto untuk menjadi presiden, atau paling tidak mereka yang punya kekuasaan di balik pemasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi hemat saya cukup punya hubungan yang kental. Intimidasi itu lalu kemudian perangkat desa termasuk juga aparat-aparat pemerintah mendukung secara serentak dan tiba-tiba. Saya katakan tiba-tiba ya karena itu tadi 3 pemilu sebelumnya Prabowo tidak memiliki potensi untuk didukung oleh kelompok-kelompok mereka, kan kira-kira begitu. Dan intimidasi itu, Bung, saya kira bukan hanya persoalan ancam-mengancam, tetapi intimidasi itu bisa saja berkaitan dengan sokongan pemerintah atau mungkin janji-janji pemerintah yang itu bisa saja berkaitan dengan kepentingan aparat-aparat di tingkat desa itu. Oke, baik. Apakah juga dari Komnas HAM melihat hal itu, nanti kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan sebenarnya siapa aktor utama ini yang memberikan pengarahan 12 kepala desa menyatakan dukungan kepada salah satu peserta pemilu. Nanti kita bahas usai jeda, tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.